Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di program Dialog Jember begitu. Nah tentunya masih bersama narasumber kita hari ini Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantri Rahmat Cahyo Dinarso. Baik Komandan Cahyo, lebih dari 1 bulan Komandan menjabat menjadi Dandim Jember begitu. Nah bagaimana melihat potensi teritorial yang ada di Kabupaten Jember itu sendiri Komandan? Yang kami lihat dari dulu, kalau dulu kan kami tidak bisa mengira-ngira karena beda dulu dengan sekarang. Tapi sekarang kan yang kami ketahui, Jember itu unik, Mbak. Jember itu sebutannya apa kalau di luar? Pandalungan ya. Pandalungan. Semua etnik, semua kebudayaan tumpah ruah di sini. Ya saya harus pinter-pinter dalam melaksanakan program kami. Ya mudah-mudahan dengan kerja sama antara sinergitas kami dengan Pemda dengan seluruh OPD yang ada di Jember ini, mudah-mudahan tugas saya dapat berjalan dengan lancar dan aman, Mbak. Karena unik banget Jember ini. Saya paham betul lah, kalau yang di Jember Selatan itu rata-rata orang Jawa, kayak gitu Mbak. Kalau Jember Utara, mohon maaf jangan disingkat ya. Nah, itu rata-rata kebanyakan orang Madura. Ini kan sudah bertolak belakang kayak gitu. Tapi alhamdulillah masyarakat Jember ini meskipun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, Mbak. Nah, itu yang kami suka, Mbak. Soalnya Indonesia itu diterapkan banget di Jember sendiri begitu ya. Iya, betul, Mbak. Karena di sini aduh luar biasa sekali, Mbak. Sumber daya manusianya bagus banget, itu yang harus kita kelola dengan baik. Sumber daya alamnya ya baik juga yang ada di Jember ini, Mbak, gitu. Oke. Kiranya Komandan, kan tadi Komandan juga menjelaskan bahwasannya ada Jember Utara mempunyai karakter seperti ini, Jember Selatan juga mempunyai karakter seperti ini. Nah, kiranya Komandan potensi itu atau potensi teritorial tersebut apa yang mencolok begitu di mata Komandan? Yang saat ini masih belum ada. Belum ada karena kami masih baru juga. Tapi kalau dihadapkan dengan teritorial, kalau Jember Selatan itu, ya mereka mempunyai pantai. Otomatis di sana kan para nelayan banyak yang bekerja, Mbak. Hamparan sawahnya juga banyak, pertanian juga bisa berkembang sangat baik kalau yang ada di wilayah selatan. Tapi kalau yang di wilayah utara, pertanian juga ada di situ. Teritorial kami juga banyak, tapi di sana juga punya pegunungan yang otomatis banyak tanaman buah-buahan. Kalau yang di wilayah utara, Mbak. Oke, jadi Komandan melihat bahwasannya potensi teritorial ini Jember itu sangat kaya akan sumber daya alam begitu ya, Komandan, sehingga sumber daya manusia juga mengikuti gitu. Pastinya gitu, Mbak. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini, Mbak, Jember ini sangat terkenal dengan kekayaan tembakaunya, Mbak. Ya. Nah, itu, Mbak. Sudah mendunia, Komandan ya? Sudah mendunia, bahkan Jember itu ranking nomor 2 dunia setelah Brasil. Itu informasi yang kami dapat dari kawan-kawan kami yang membidangi masalah tembakau, Mbak. Oke, yang riset masalah itu begitu, Komandan ya? Baik, Komandan. Kiranya program apa saja yang akan Komandan terapkan begitu, mensinergikan antara upaya TNI Manunggal bersama rakyat? Dalam waktu dekat ini, Kodim 0824 Jember akan melaksanakan TMMD, gitu loh, Mbak. Dengan sasaran yang ada di wilayah Kecamatan Sukorambi. Nah, di situ ada sasaran fisik maupun sasaran non fisik, Mbak. Kalau sasaran fisik, rencana itu akan membangun jalan, terus membangun jembatan, memperbaiki sarana tempat ibadah maupun ya tempat tinggal masyarakat kayak gitu, Mbak. Oke, berarti menyasar ke fasilitas umum begitu ya? Fasilitas umum, Mbak. Itu yang dikerjasamakan dengan pemerintah kan kayak gitu, Mbak. Kalau di sasaran non fisiknya banyak sekali di situ, Mbak. Kami kerjasama dengan OPD-OPD terkait, contohnya dengan Dinas Pendidikan, dengan Kesbangpol, dengan Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lainnya itu banyak sekali, Mbak. Kayak gitu, Mbak. Yaitu untuk pengembangan sumber daya manusianya itu, Mbak. Bukan hanya alamnya yang kita kembangkan, tapi manusianya harus kembangkan kayak gitu. Mau dijadikan apa Jember kayak gitu, Mbak? Jember kan harus maju loh, Mbak.
Ya, kayak gitu. bisa jadi kalau misal SDM-nya ini tidak bisa mengikuti, malah kita dijajah lagi begitu ya, Komandan? Ya nggak usah lah, kalau dijajah itu kayak Iya, bahasanya terlalu tinggi sekali lah, Oke, kayak oke, gitu. oke. Ya minimal apa yang kita hasilkan manusianya siap mengekspor kayak gitu, Mbak. Oke, Nah, tidak hanya sumber daya alam yang berdaya, tapi juga sumber daya manusia juga iya, beriringan begitu. kan harus Baik. beriringan. Oke, baik Komandan, kiranya apa yang menjadi tantangan Komandan dalam mengimplementasikan hal tersebut? Saya kira kalau sekarang belum ada tantangan kami, Mbak. Karena kami juga punya program sendiri, program yang lainnya yang saya kembangkan. Contohnya, Mbak, saya datang ke wilayah-wilayah. Program kami yang pertama itu saya pingin azan di tiap masjid. Karena itu udah hobi saya, Mbak. Iya, dan itu hal baru ya Komandan Ya, ya? mungkin di sini hal baru. Karena kami lakukan itu semenjak kami mengawal wakil presiden, waktu itu kan COVID. Oke, iya. Mau sholat di mana-mana kita nggak bisa keluar. Terbatas, Akhirnya ya kita gitu. sholatnya di dalam lingkungan kediaman, Mbak, waktu itu. Iya. Nah, waktu itu ya saya yang jadi muadzinnya. Dan kebawa sampai saat ini, kalau lihat masjid itu saya pingin azan, Mbak. Sampai Oke. sekarang. Akhirnya kalau tiap Jumat kami datang ke tiap-tiap kecamatan itu, di mana masjidnya besar di situ, ya kami azan di situ. Setelah melaksanakan azan, kita lanjut cangkruan. Oke. Kami punya program namanya cangkruan ngopi bareng Dandim Dulur Jember. Nah, itu kami undang semua itu, Pak, Mbak, mulai dari Muspika, OPD tingkat Muspika, terus lurah ataupun kepala desa yang ada di kecamatan tersebut kami undang, kayak gitu, Pak. Itu sudah 2 kali kami laksanakan. Yang pertama di Kalisat di tempat saya, ya terus kemarin di aula di masjidnya Kodim, Pak. Nah, mungkin nanti berikutnya kemarin sudah saya jadwalkan ke mana? Ke kecamatan yang lain, tapi nanti untuk tempatnya nanti di kantor desa biar agak meriah. Oke, berbeda begitu ya Komandan ya? Berbeda. Itu nanti acaranya kita diskusi supaya saya tahu apa kendala dan permasalahan masyarakat yang ada di bawah. Oke, hal baru ini hal baru banget Komandan, dan tentunya semoga bisa diikuti ya oleh wilayah-wilayah lain, karena biasanya Komandan, stigma yang ada di masyarakat atau pandangan masyarakat begitu ya terkait dengan tentara dan sebagainya itu kan orang yang tegas begitu. Namun nyatanya di balik dari ketegasan itu juga mempunyai sisi-sisi yang bisa menyatu dengan masyarakat begitu Komandan ya? Iya, Mbak. Oke, menarik sekali pemirsa sekalian, namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.